Amitofo, ya silahkan memanggil saya dengan sebutan Xiu saja. Pembacaan kitab Ticangcing, kalau ada yang bilang bacanya di bulan-bulan yang katanya cengbeng dan lain-lain. Kalau kata Xiu, karena Anda bertanya sama saya kan ya, setiap hari itu luar biasa kalau bisa Anda baca. Kenapa? Sebab sesungguhnya Sutra Ticangcing ini yang sudah saya buktikan sendiri itu manfaatnya luar biasa. Bukan hanya untuk roh-roh arwah gentayangan atau penyeberangan roh saja, tapi untuk pengikisan karma buruk loh. Dan Anda boleh lihat di salah satu video saya ada 28 macam pahala atau manfaat dari membaca Sutra Ticangcing ini. Jadi kalau dibaca setiap hari, pastilah luar biasa sekali yang kita rasakan. Ada nih, di saat saya live, yang cerita sama saya. Katanya dia ada membaca kitab suci Ticangcing itu cukup rutin lah dia bacanya. Lalu tidak lama dia berhasil menemukan tempat yang emang dia harapkan. Dalam arti kalau dia lagi cari tempat tinggal nih, kayak saya nih misalkan rumah sewa atau rumah yang mau saya beli. Nah, orang itu ceritanya tuh baca Ticangcing terus nih. Akhirnya dia bisa mendapatkan tempat yang layak buat dia tinggal dan dia suka tempat itu. Dan bagus juga tempat itu buat dia setelah dia baca Ticangcing. Tapi ada juga nih orang yang bilang kalau hari biasa jangan dibaca katanya. Atau mungkin bacanya pada saat lagi kayak begitu aja. Karena nanti setan banyak yang keluar. Sesungguhnya kita itu justru harusnya senang kalau banyak makhluk nih yang datang mendengarkan. Karena mereka itu tujuannya butuh pelimpahan jasa dari kita. Justru kalau Anda bisa membantu satu makhluk, Anda itu sudah berbuat baik yang besar sekali. Nah, kalau ngelihat makhluk di sekitar, itu kita harus pertama bahagia. Kedua, koreksi diri. Koreksi diri buat apa nih? Kalau Anda diganggu. Barangkali ini Anda ada salah dalam berdoa. Ada yang mungkin hati Anda kurang tulus. Jadi dia isengin kamu. Bukannya dia menunggu pelimpahan jasa, tapi justru dia mengganggu supaya kamu ini jangan sampai doa. Dia justru takut-takutin kamu. Kalau kita berhenti, ya dia seneng dong, berhasil dong gangguan dia. Maka sayang banget kalau yang berhenti baca Ticangcing hanya karena alasannya takut ngelihat setan. Dan ingatlah selalu, bisa jadi yang Anda pikir setan itu adalah leluhur Anda sendiri. Atau dari kerabat keluarga yang sudah meninggal dunia, yang membutuhkan bantuan. Atau dari keadaan sekitar orang-orang yang sudah meninggal. Ada seorang umat yang mengenalkan saya kepada kerabat keluarga dia. Kerabat keluarganya dia ini cerita dia sempat didatangi sama banyak orang yang meninggal di sekitar tempat dia itu. Dia bingung mesti gimana karena datangnya ke mimpi ya, mengganggu dia. Lalu saya bertanya sama dia, di rumah ini yang paling sering doa kamu ya? Dia bilang iya, itulah sebabnya. Karena kamu paling sering doa, jadi mereka membutuhkan bantuan kamu. Bacalah Ticangcing ini kalau mau. Nanti persembahkan pelimpahan jasanya pada mereka. Mudah-mudahan nanti kalau kamu bisa bantu nih, mereka terbebas dari alam penderitaan dan karma kamu sangatlah baik ya, luar biasa. Kurang bisa bilang gitu sama dia. Yang terpenting adalah saat membaca Sutra Ticangcing ini, lakukanlah dengan tulus, penuh keyakinan, dan tidak dengan kebencian, tapi dengan cinta kasih kepada semua makhluk yang ada di sekitar kita. Karena kita nggak pernah tahu siapa saja yang hadir, seperti apakah mereka dan apa tujuan mereka. Kalau bisa, sebelum baca Sutra Ticangcing ini, sikat gigi dulu. Dan lebih luar biasa lagi kalau Anda bisa vegetarian dan membaca Sutra Ticangcing. Hasilnya, yakinlah, pasti berbeda banget dibandingkan kita yang belum vegetarian lalu membaca Sutra Ticangcing. Kalau Anda merasa takut berdoa di malam hari, boleh di siang hari.
Ada nih orang yang ketakutan kalau baca di malam hari sebab dia merasa godaannya katanya lebih banyak. Makhluknya lebih banyak yang keluar katanya. Tapi kalau pagi hari, siang hari dia bilang masih lebih oke lah. Yaitu tergantung pemikiran masing-masing manusia. Tapi kalau saya pribadi, justru bagi saya yang paling banyak keluar itu adalah paling tepat waktunya kita membaca doa. Maka pada saat saya membantu orang penyeberangan roh pun saya pilih di malam hari. Yang penting niat tekad hati kita, sehingga mereka juga tidak sembarangan untuk mengganggu. Semoga bermanfaat.